Pada tanggal 20 Maret 2026, tepatnya 3 hari setelah bos besar dari Garda Revolusi Iran beserta komandannya tewas setelah gempuran dari Amerika Serikat, menyusul kembali juru bicara dari Garda Revolusi Iran. Jadi satu persatu mereka benar-benar dibidik, teman-teman. Sehingga apa? Tidak bisa melarikan diri. Yang nekat melarikan diri ya ke luar negeri, ke Oman, ke Kanada, ke Turki, bahkan seperti Mujtaba Khomeini ke Rusia. Dan kabarnya Mujtaba Khomeini ke Rusia bukan cuma bersembunyi, tapi juga berobat. Waalaikumsalam. أيهما أفضل الجنة أم كربلاء؟ والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya mungkin kena lempengan besi karatan, jadi harus dipotong, diamputasi. Karena saking parahnya, hampir mau putus ya diputusin sekalian. Mungkin begitu, karena kabar yang beredar masih simpang siur, masih sebatas spekulasi. Orangnya pun belum berani muncul, belum berani menampakkan batang hidungnya. Nah jadi wajar masyarakat atau para netizen ini berspekulasi sedemikian rupa. Nah, dan ini juga tidak berhenti kepada spekulasi bahwa Netanyahu mati. Dikabarkan juga bahwa Netanyahu mati, teman-teman. Matinya karena apa? Karena video-video yang hadir dalam beberapa hari ini adalah buatan AI. Nah, saya menikmati ketika orang-orang mengatakan video Netanyahu yang sekarang adalah bentuk AI, buatan AI dan lain sebagainya. Ya, kita juga berharap orang zalim itu mati, teman-teman. Namun, kalau kita berbicara masalah politik, buang dulu ideologi. Kita bicara masalah politik. Ketika matinya seorang pemimpin, maka di belakang pemimpin itu tidak kopong melompong, teman-teman. Ini fakta kenyataan yang harus kalian terima. Ketika tumbangnya satu pemimpin, ya kita tidak jauh lah seperti Iran, rezim Iran. Ketika Ali Khamenei mati, 2 hari setelahnya langsung digantikan oleh Mujtaba Khomeini. Nah sama, ketika misalkan si Netanyahu mati, apakah tidak akan ada yang menggantikan? Nah ini pertanyaan biar kalian saja yang menjawab. Karena apa? Jangankan di luar negeri, kita ngurusin negara luar nih, ngurusin di Indonesia saja. Dulu tahun 2019 kita getol-getolan begini-begini, perubahan rezim dan lain sebagainya. Mati-matian sampai demo banyak yang mati juga. Membela bahwa hasil pemilu curang, coreng. Begini, 0202. Harry Pras dulu Muhyiddin Habib. Jadi ikut demo, ikut menyuarakan untuk milih Prabowo dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Prabowo kalah. Jokowi tetap 2 periode. Nah, setelah dilalui 2 periode oleh Jokowi, orang berharap perubahan. Setelah orang berharap perubahan, muncul 3 sosok. Ganjar, Prabowo, Anies. Nah, ketiga sosok ini adalah pilihan. Nah, siapa yang akan meneruskan rezim atau mengganti rezim? Tetapi pada kenyataannya, teman-teman, ketika kampanye besar-besaran dilakukan, yang naik tetap Prabowo. Yang dimana bersanding dengan Gibran. Tahu sendiri Gibran dari mana dan siapa dia. Artinya apa, teman-teman? Merubah kekuasaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Matinya seorang pemimpin Israel tidak akan semudah itu membalikkan telapak tangan bahwa Israel akan stop menjajah, stop melakukan tindakan kejahatan. Bukan seperti itu. Netanyahu mati akan ada yang menggantikan. Paham sampai di sini? Ini politik. Saya bukan bicara ideologi ini politik. Ya, pasti ada yang menggantikan. Ada partai politik, ada kader-kadernya, sudah dibicarakan jauh-jauh hari, dan lain sebagainya. Ini fakta pahit yang harus diterima. Diingat itu baik-baik. Pasti ada yang mengganti. Nah, ketika diganti, apakah rezim ini atau pemimpin ini lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya atau lebih baik? Nah, pertanyaan ini perlu kalian jawab. Karena apa? Kalau kalian meneriakkan perang, maka tidak akan ada habisnya pertumpahan darah. Beda halnya dengan Arab Saudi, yang sampai hari ini tidak mau berperang meskipun diserang, dizolimi, diancam, diteror oleh Syiah Rafidhah. Tak pernah mau perang. Mengalah, tapi bertahan. Setiap serangan dihalau. Meskipun sempat tembus. Arab Saudi tidak mau berperang. Karena apa? Akan banyak darah yang tertumpah di kedua belah pihak. Jadi Arab Saudi ketika di PBB, ketika ada rapat para petinggi pemimpin dunia yang disuarakan oleh kerajaan Arab Saudi, yaitu gerakan diplomatik, solusi penyelesaian konflik 2 arah, yang dimana ada keputusan untuk menetapkan negara ini agar berdaulat. إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Stop perang. Itu yang diperjuangkan oleh Arab Saudi. Tapi apa Iran? Selalu dan selalu berperang. Dan akhirnya apa? Sekarang Iran tengah merasakan apa yang dirasakan oleh warga Suriah yang sudah puluhan tahun mereka jajah. يا بشار الكلب انت كلب ايران لك انت كلب ايران وخلق ايران يا عصا يا خاين نحن مالنا ارهابيه نحن مسلمين ولاد مسلمين بس انت كلب ايران يا يهودي يا كلب يا عصا يا خاين يا خنة وطنك وشعبك يا خاين يا خنة وطنك وشعبك يا خاين يا كلب ايران وروسيا روح ان شاء الله يخروا عليك ان شاء الله ما بصير مقبرتك الا على ايدنا نحن الاشراف والطاهرين ان شاء الله مقبرتك بدها تصير على ايدنا جهد من ضرب الصواريخ وجهد من عملت وجهد من سويت ان شاء الله مقبرتك هون مثل الكلب لانك هي قاعد ما حدا بعد يا عاصم يا خالد خربت ديار العالم الله يخرب ديارك الله ان شاء الله يفضح حراماتك الله يمهد لك انت وكل عربي اللي بشد على ايدك وكل انسان اللي بشد على ايدك نحن مالنا ارهابيه نحن اولاد لا اله الا الله محمد رسول الله نحن مالنا اولاد لا اله الا الله محمد رسول الله نحن قاعدين ببلادنا نحن قاعدين بوطننا يا خاين بعت وطننا انت يا كلب انت بعت وطننا شوفوا النظام الله يرحمك الهي الله يلعنك يا بشار لك يا ابن الحرام لك عم تفتح ممرات امنه ان شاء الله بتموت انت وعيلتك كلها الله يحيي منها Penindasan di mana-mana, kehancuran, penderitaan, kesedihan, kehilangan. Sekarang Iran tengah merasakan itu. Cuman beruntungnya Iran, Amerika tidak sembarangan menyerang Iran karena masih memikirkan warga sipil. Meskipun warga sipil ada juga yang terdampak oleh serangan Amerika. Ada juga, namanya perang, pasti ada yang kena imbasnya. Namun, serangan presisi dari Amerika selalu menewaskan petinggi-petinggi dari rezim diktator teroris Iran. Iran, teman-teman perhatikan, di posisi sekarang saja, Iran belum punya nuklir. Diingat, Iran belum punya nuklir. Tapi di posisi Iran tidak punya nuklir, Iran sudah sering menteror negara teluk, mengancam keselamatan banyak orang, mengancam keselamatan negara di negara-negara lainnya. Bayangkan kalau Iran punya nuklir, apa gak setiap hari dia mengirimkan nuklir untuk memusnahkan umat manusia? Tanpa nuklir pun, Iran berani, angkuh, menyerang negara-negara teluk. Bagaimana kalau punya nuklir? Jadi memang tepat, ya. Kenapa saya bertepuk tangan kepada Amerika yang telah melululantakkan Iran? Karena memang negara ini berbahaya, teman-teman. Kalau kita mau berbicara Amerika lebih berbahaya, enggak. Buktinya Arab Saudi bersahabat dengan Amerika, aman, tentram. Tapi bayangkan Iran yang berafiliasi dengan Iran. Sebutlah Gaza, yang dimana Hamas mengabdikan diri kepada Iran. Habis Gazanya, teman-teman. Sampai di demo sama warga Gaza. Saya punya berbagai macam rekaman video. Warga-warga Gaza sedih, ditindas, dijahati, dizolimi. Bantuan-bantuan logistik tidak sampai kepada warga Gaza, tapi dicolong oleh Hamas. Saya punya banyak videonya. Dan pernah saya tayangkan, tapi banyak orang yang menutup mata dan kuping. Negara-negara yang diduduki, ini sebagai penutup. Negara-negara yang berhasil diduduki oleh Iran, oleh Syiah Iran, maka akan ada terus konflik bersenjata, maksudnya konflik perang. Di Yaman selalu ada konflik perang di sana, di Irak, di Lebanon, di Suriah, selalu ada perang. Di mana negara di situ dipijak oleh Iran, maka akan ada konflik. Itu rezim teroris yang ingin menguasai dunia. Gak kebayangkan kalau Iran punya nuklir, habis, teman-teman. Habis. Ya, jadi di sini saya ingin mengajak kalian berpikir dengan matinya petinggi-petinggi rezim teroris Iran ini. Apakah selama saya berbicara ini masih belum masuk kepada akal dan hati kalian? Dengan berbagai macam data fakta yang saya paparkan, apakah masih belum membuat kalian berpikir? Ini tugas netizen. Tugas netizen untuk menyebarkan video ini agar sampai kepada mereka yang belum mau berpikir. Sampai mereka berpikir.